Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini penuh keberkahan, di mana hadir guru besar kita Haji Jendar Mudi dari Cibinong, dari Bogor, dan juga bapak-bapak kita dari pemerintahan sebelum salam, anggota DPRK, termasuk pimpinan DPRK dari Semoga, para wali-wali Nangro, dan juga pada guru-guru ulama kita sekalian, para bapak dan ibu-ibu. Tadi juga saya katakan, saya mungkin kita pada malam ini tidak mengadakan isyarat, sebab kalau letih tadinya mengadakan untung kita atau peresmian posko di Tapak Tuan, di mana posko atau tempat kumpul kita orang akidah Ahlussunnah yang bermazhab Syafi'i belum ada di Tapak Tuan. Semenjak saya ingat, sejak kecil, maka kita merantau ke Tapak Tuan. Tidak ada teman-teman yang bisa kita bicarakan masalah keagamaan, baik dalam mengenai dengan mazhab Syafi'i, akidah Ahlussunnah, dan ibadah-ibadah tasawuf. Jadi berkat kerjasama kita, dengan sekejap posko telah bisa dibangun dan telah dapat diresmikan. Para jamaah sekalian, baiklah, saya akan menyampaikan yaitu Buya Kiai Jendar Mudi ini. Beliau menyampaikan kepada muridnya bahwa beliau sudah meninggal mursyid, murabi beliau di Surabaya, di Banten. Jadi beliau dalam berzikir, beliau melihat rupa seperti ini untuk pengganti mursyid, pimpinan beliau. Diutusnya lah murid beliau untuk datang ke Aceh. Itu murid beliau di Melabu, lalu beliau pergi ke Pawon nih, mengambil foto, yaitu foto saya dan buku, lalu beliau bawa pulang ke Cibinong, ke Bogor. Jadi beliau ini banyak murid, kalau berzikir sampai 10.000, 15.000 tempat beliau. Lalu dia punya daya yang indah dan juga pesantren yang bagus. Dan beliau ini orang alim, bahwa beliau banyak baca kitab mengenai dalam fikih, usul fikih, mantiq, bayan, beliau mahir. Ada waktu dibawa pulang foto, beliau mengatakan, oh inilah orangnya yang saya lihat waktu saya berzikir di makam Syekh, terlihat rupa. Jadi makanya sangka baik beliau bahwa saya sebagai pengganti daripada murabi atau Syekh beliau, baik yang dari Surabaya dan Banten. Maka baik sangka beliau inilah hanya beliau dapat berhubungan atau kami
kami dapat berhubungan dengan Kiai Jen Darmudi di Cibinong ini. Para hadirin hadirat sekalian, tadi beliau sangat taslim dan taklim. Beliau sampai di sini, beliau juga mengikuti suluk 10 hari, padahal beliau sudah mursyid dalam tarekat Naqsyabandiyah Qadiriyah. Lalu ditawarkan untuk mengadakan seminar tingkat ASEAN di Cibinong. Maka adalah seminar tingkat ASEAN di Cibinong, yaitu dipesankan beliau dan dihadiri oleh ulama-ulama ASEAN. Para hadirin hadirat sekalian, kami dari MPTT banyak mendapat keberkahan dengan berhubungan, yaitu mendekati beliau. Umpamanya Ratib Sribe ini atau Sribe ini kita kembangkan ya di mana-mana. Ini berkah Cibinong nih. Sebab pada waktu saya datang, saya duduk di sebuah tempat di ruangan karena dia sedang berzikir sampai 12 malam masih berzikir. Tapi kita diminta datang, tapi beliau berzikir sampai sehingga saya katakan pada Kairuna, kita pulang aja lah. Dia sedang berzikir, sudah jam 12 malam, jauh itu Cibinong ke posko ke Tasawuf. Jadi lalu beliau menyampaikan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, sejarahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, dan zikir dalam manaqib itu melompat-lompat orang itu berzikir luar biasa. Jadi lalu saya berpikir, ini apa yang dikerjakan yang Tuan Syekh ini luar biasa juga zikir. Karena saya baca kitab, jadi sebaik-baik amalan zikir. Bila mana saya zikir ini sudah masuk ke dalam hati, maka segala yang batal-batal, yang melengket dalam hati itu hancur hilang dengan sebab zikir. Yang melengket-lengket dalam hati kita, sifat-sifat nafsu yang jelek bisa hancur. Kemauan-kemauan yang batal, yang tidak benar, bisa hilang. Lalu itulah mendorong kita supaya kita hudur, supaya kita dapat mencintai Allah, supaya dapat kita bermusyahadah, bermakrifat dengan Allah. Jadi waktu pulang saya arahkanlah kepada jamaah itu buat zikir, karena zikir telah masuk di Asia, macam-macam nama, zikir al-waliyah, zikir apa namanya, macam-macam, elang entah apa namanya, banyak zikir. Gemilang ya, gemilang. Ini apa nih? Padahal buat sajalah zikir seribu, itu supaya keren. Padahal itu tahlil ya. Jadi supaya orang menjadi tanya apa zikir seribu. Tapi ada orang kita yang benci kepada tasawuf, itu artinya dicelanya. Zikir seribu, sangkanya seribu. Padahal yang dimaksud zikir sebanyak-banyak. Lalu oleh Kiai, beliau ini payah keluar di tempatnya karena kerjanya hari-hari hanya 3 saja. Pertama, dia itu mengajar, kemudian berzikir, kemudian di rumah murakabah aja. Jadi untuk keluar dakwah ini payah. Dalam payahnya mengajar, wirid, berzikir, dan kemudian itu murakabah, cukup untuk keluar ke rumah. Jadi beliau karena telah menganggap bahwa saya adalah gurunya, padahal saya tidak
tidak sedia untuk menjadi guru beliau karena saya tahu beliau lebih dari saya. Makanya saya bawa beliau ke Gorontalo. Jadi kalau orang lain saya untuk mengajak beliau keluar saya. Ini kan dibawa ke Gorontalo. Jadi di Gorontalo pada masa itu belum ada tasawuf. Makanya kami berjuang dengan kiai di Gorontalo. Kami nanti orang setelah salat Isya kami masuk. Jadi dia ambil mic terus sampaikan. Pada masa itu belum tahu orang Gorontalo sampaikan. Jadi berkat beliau sehingga sekarang Gorontalo kemajuan tasawufnya lebih daripada Aceh. Sehingga bagaimana Anda saksikan yaitu Bupati Gorontalo Profesor Nelson dengan istrinya Profesor juga ya, datang pergi bersuluk. Jadi bukan beliau saja pergi bersuluk, di bawah kepala dinas beliau untuk bersama-sama suluk. Jadi di Gorontalo tuh katanya di tiap-tiap kecamatan dibuat posko di sana. Haji Kairunas cukup dengan HP-nya untuk beri mengajar orang dekat Kabupaten Gorontalo, Kabupaten apa. Saya tanyakan, kami sudah buat pokok besar, Bu. Siapa gurunya? Tengku Kairunas. Bagaimana dia sampai sana? Lewat HP. Jadi banyak kainnya lebih 100 Bu. Itu lewat HP ya. Painlah HP mah. Jadi Gorontalo cukup gitu. Itu semua adalah keberkatan daripada kiai sehingga Gorontalo dapat direbut untuk bertasawuf dan cukup bagus pengembangan tasawuf di Gorontalo. Sehingga kami di Gorontalo dapat mengadakan seminar keasian pengkaderan ini 2 kali ke Gorontalo. Jadi alhamdulillah ini saya sampaikan bahwa banyak keberkahan daripada kiai dan jenderal Muji untuk perjuangan tasawuf ini. Padahal kedatangan beliau cukup diakui aja oleh Kairunas. Namanya karena itu waktu ya yang bersamaan tempat beliau katakan pada Kairunas masih Malaysia. Beritahu aja kepada ya di Jenderal Muji supaya bisa datang. Jadi dengan akhirnya alhamdulillah beliau datang. Ini karena siapa tarikan kita semua, doa kita semua agar supaya dia senantiasa bersama kita. Jadi demikianlah sampaikan mengenai kiai. Sehingga lucu. Datang orang dari Tunisia, Syekh Nadim, ketemu dengan kiai. Saya mau pergi ke Aceh. Oh, ada guru saya di Aceh, kata beliau. Beliau mengatakan ada guru saya di Aceh. Jadi Syekh Nadim ini datang ke Aceh. Waktu datang ke Aceh, saya ingin pergi ziarah. Kemana? Pada Syekh Andora Usin Tuli. Tapi saya tidak bisa masuk. Kuncinya adalah pada Abu. Abu izinkan saya masuk, baru saya bisa masuk. Jadi terpaksa berkali-kali pembantunya menyampaikan kalau begitu sudah izin. Mana izin tak izin apa-apa, tak izin. Jadi di Nazim anggap bahwa wali-wali makam wali ini kuncinya pada saya. Kuncinya jadi para jemaah sekalian, begitulah baik sangka seperti tadi apa yang disampaikan oleh kiai itu memang sejarah tasawuf ya. Kita dibenci, kita dikatakan murtad, kita dikatakan sesat. Jadi mudah-mudahan
dengan perjuangan Zamzami, anggota DPRK kita dan Paras. Jangan ada lagi orang kelut, tungku-tungku di kelut, MPNT, Majelis Pengkajian Kelut. Mereka itu berusaha untuk menghancurkan posko ini, dan menyampaikannya kepada bupati dan lainnya supaya itu ditutup. Jadi kebencian karena di tempat itu telah dilempar orang-orang kita dengan batu, sehingga banyak mobil-mobil yang rusak. Di mudah-mudahan sebenarnya kita ini sayang kepada mereka, sayang. Jadi kita supaya mereka jangan artinya menentang, karena sayang, karena tujuan tasawuf ini untuk memperjuangkan akidah, untuk menghilangkan syirik dan kenifakan dalam batin kita. Jadi kalau kita inilah maka diajarkan kepada Anda bahwa tauhid di dalam tasawuf ini, tasawuf ada 3 tingkatan: tauhid kalam, tauhid akidah. Tauhid untuk mengetahui Allah dan sifatnya, Rasul dan sifatnya, itu supaya kita dapat beribadah untuk melaksanakan perintah Allah. Tapi untuk merasakan ibadah itu enak dan kita dekat dengan Allah, kita harus meningkatkan tauhid kita. Jangan hanya tauhid kalam, tauhid akidah, supaya kita meningkatkan tauhid yang kedua, yaitu tauhid tasawuf, supaya cahaya-cahaya keberadaan Allah itu masuk ke dalam batin kita. Dapat kita lihat kasih sayangnya, kepeduliannya pada kita, sehingga kita dalam beribadah ini tidak melihat lagi pekerjaan kita melihat kasih sayang Allah dalam kita bekerja. Jadi kalau kita bekerja melihat kasih sayang orang yang bekerja, makanya kerja kita itu enak dan ladang. Makanya diajarkan tauhid tasawuf atau tauhid awas. Lalu kita tingkatkan lagi tauhid, bukan hanya tauhid awas, tauhid tasawuf, tauhid sufi, supaya kita tidak terlihat lagi ada alam, supaya kita bersama Allah. Kalau kita terlihat ada alam, maka kita berpisah dengan Allah. Itu tempat istirahat. Bila mana Anda dapat bertauhid tingkat yang ketiga, apa sebelum Anda menginginkan sesuatu, Allah telah mempersiapkannya. Kalau Anda bisa bertauhid yang kedua, apapun yang Anda inginkan, Anda akan dibantu oleh Allah. Tapi kalau hanya tauhid yang pertama ini, karena kita belum dapat menyembuhkan hati melihat kasih sayang Allah, jadi makanya pahalanya ada, cuma pahala sedikit saja, pahala sedikit. Jadi kita masih didatangkan waswas, masih takut untuk masa depan, bagaimana kehidupan kita, rezeki dan segala macam. Karena kita masih jauh dengan Allah, belum berjalan hati kita hudur pada Allah, belum terlihat kasih sayang Allah. Inilah tujuan, yaitu diangkat dari tasawuf ini untuk menyenangkan umat, membahagiakan umat, untuk mentenangkan umat supaya mereka itu aman dan nyaman, hidupnya dimudahkan oleh Allah, ibadahnya ditingkatkan oleh Allah, dan makrifatnya ditetapkan oleh Allah di dalam batinnya. Sekian demikian, kita sangat terima kasih kepada guru-guru kita, Kiai Jenderal Tinggi, dan juga kepada Gubernur Gubernur baik Gubernur Sulu Salam, Gubernur Sumura, supaya tetap berjuang, tetap berjuang. Sebagai ulama Teguh Syukri, sebagai orang politik, sebenarnya begini, sebenarnya mudah kita berjuang. Saya mengharapkan kepada tokoh-tokoh politik, anggota DPR, ya kan? Sebenarnya dengan Pancasila ini, itu ajaran tasawuf dan kesufian itu masuk. Karena Tuhan yang Maha Esa itulah tauhid sufi.
Tuhan yang Maha Esa itu tauhid sufi. Manusia adil lagi beradab itu tasawuf. Itu tasawuf. Supaya menjadi manusia adil beradab tasawuf. Cuma yang kelirunya kita sipit, nah inilah masalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan di dalam perwakilan. Jadi anggota-anggota kita tidak lagi berdasar Tuhan yang Maha Esa, manusia adil beradab, berdasar kepada partai-partai mereka, kepada kehendak-kehendak partai. Jadi kalau dia sebagai perwakilan DPR Golkar, kehendak Golkar. Kalau dia menurut PDI, kehendak PDI. Jadi itu kehendak partai, bukan menurut Pancasila itu sendiri. Dengan dasar Tuhan yang Maha Esa, tauhid sufi, bukan dengan dasar manusia adil beradab tasawuf. Makanya ini kalau dapat perjuangan orang politik ini, partai-partai itu harus diutamakan Tuhan yang Maha Esa, manusia adil lagi beradab. Baru dibuat kebijakan-kebijakan apa ya artinya sebagai azas partainya. Tapi ini dulu, sehingga di negara kita bukan lagi Pancasila itu yang menguasai negara ini, partai yang menguasai. Kalau sekarang PDI yang menguasai. Siapa? PDI. Sehingga kita hanya menurut apa anjuran PDI ini, pendapat Jokowi, pendapat bulan ini, PDI, pendapat Mega, pendapat pening kita, bukan lagi menurut Pancasila. Nah, ini yang saya harapkan ya kepada Yuliardin, kepada kami harus dapat andalan kul. Partai-partai itu harus mendasarkan Tuhan yang Maha Esa, tauhid sufi, berdasarkan tauhid manusia adil lagi beradab. Kalau Anda itu berapa Anda perjuangkan, maka DPR Anda DPR surga, DPR untuk surga. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma anzil rahmah wal nikmah wal barakah wal anna wassalama wal ilma wal hikmata wal huda wa tuqa wal maghfirah alaina wa ala ahli wa ala abaina ummahatina wa ala ahli biladina muslimin wal muslimat rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah.